calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Maka. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lisa Heri Agustini, guru PJOK di SMA Negeri Maka. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia. Nah, terima kasih. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah kita membicarakan tentang pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik pada proses pembelajaran. Nah, pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah awal untuk proses pembelajaran di kelas agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Sebelumnya saya menanyakan Bu Lisa tentang tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses pembelajaran nanti. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran saya, yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Karena dengan pembelajaran yang nyaman di dalam kelas, nanti akhirnya hasilnya juga akan lebih dapat diterima oleh anak. Yang kedua, juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan dengan hasil produk nyata. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru dalam pembelajaran. Oke, jadi di sini saya mencatat ada 3 ya, yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman, kemudian menghasilkan produk yang sesuai dengan karakter peserta didik, dan yang ketiga tadi adalah memperoleh keterampilan dan atau keterampilan baru dari dalam pembelajaran. Yang kedua, kira-kira di area pengembangan mana yang Bu Lisa akan fokuskan saat kegiatan supervisi akademik nanti? Yang pertama, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu pada penyampaian pertanyaan pemantik pada bagian pendahuluan. Nah, di sana saya sering miss gitu. Akhirnya pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan sesuai tapi tidak sampai karena pertanyaan pemantiknya kurang pas. Nah, yang kedua, peserta didik lebih nyaman berkelompok dengan temannya, dengan bestinya. Okay. Ya, bukan dengan teman yang memiliki gaya belajar yang sama. Oke. Jadi ada 2 di area pengembangan ya. Yang pertama yang saya tangkap adalah tentang bagaimana menyusun pertanyaan pemantik. Iya. Dan yang kedua ini memang kayak menjadi problem ya. Jadi kenyamanan siswa lebih nyaman dengan bestinya dibanding dengan diferensiasi gaya belajarnya. Berikutnya, strategi atau metode apa yang akan Bu Lisa kembangkan saat proses pembelajaran ini? Untuk strategi yang akan saya gunakan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Oke. Dengan harapan di sini peserta didik ini setelah mereka memahami, maka mereka akan mudah untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi produk ya yang menjadi fokusnya ya, untuk strategi pembelajaran. Kemudian media apa yang akan Bu Lisa pakai untuk kegiatan pembelajaran nanti? Untuk media yang saya gunakan ada laptop, ada LCD, ada layar, dan juga menggunakan handphone. Oh gitu. Ya. Kira-kira kapan pembelajaran itu bisa dilaksanakan untuk saya bisa mengobservasi proses pembelajaran di kelas berapa, hari apa, dan kira-kira di jam keberapa? Oke.
nanti bisa dilaksanakan pada hari Selasa di kelas 11.1 pada jam 1.2, insya Allah tanggal 23 Januari Bapak. Bisa, jadi nanti pada tanggal 23 Januari hari Selasa saya akan masuk di kelas 11.1 pada jam 1 dan 2 untuk melihat proses pembelajaran yang berlangsung, dan saya akan juga mencatat beberapa hal yang temuan-temuan yang mungkin perlu dikembangkan, ditingkatkan untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi yang jelas intinya bahwa kegiatan supervisi akademik ini saya tidak mengevaluasi, saya tidak menilai tentang proses pembelajaran itu, tapi saya hanya mencari kira-kira apa yang perlu bisa dikembangkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian setelah kegiatan observasi itu nanti kita juga akan nanti melaksanakan pembicaraan lagi bisa tentang di pasca pembelajaran nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Jadi itu yang akan kita laksanakan di kedepannya. Dan terakhir Bu Lisa, apa yang jenengan hasilkan atau dapatkan dari kegiatan perbincangan kita di praobservasi? Setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak Amin, saya mengetahui bahwa apa yang perlu saya tingkatkan atau saya perbaiki dalam pembelajaran saya. Dan selanjutnya saya juga lebih memahami pada tujuan dari supervisi akademik dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Lisa. Saya rasa untuk percakapan praobservasi ini sudah cukup. Saya juga sudah mendapatkan beberapa poin yang akan menjadi titik fokus saya saat melaksanakan observasi di kelas. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di kelas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu yang memimpin doa. Oke, silakan Zidan. Siapa yang berdoa? Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zidan. Bu Lisa akan mengamalkan sesi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anakku? Alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pembelajaran Bu Lisa pada hari ini dengan sehat walafiat. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pelajaran? Masih. Oke. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Jadi kita tetap melaksanakan kesepakatan kelas agar pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Kamsa. Permainan bulu tangkis atau badminton? Iya, bulu tangkis, badminton. Ada lagi yang lainnya? Hasan? Cara menggerakkan bulu tangkis dan teknik football. Oke, teknik memegang raket bulu tangkis dan teknik footwork atau langkah kaki. Aktivitas fisik merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Namun tidak kalah pentingnya juga kita mempelajari materi tentang pola hidup sehat, di mana pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS. Untuk tujuan penilaiannya, teknik penilaian pada hari ini adalah yang pertama, Bu Lisa akan menilai kognitif pengetahuan kalian melalui kuisis. Yang kedua, sikap kalian pada saat pembelajaran, dan yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini Bu Lisa akan menilai pada saat kalian membuat produk dan mempresentasikan di depan kelas nanti. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini
kalian dapat menjelaskan bahaya, cara penularan dan cara pencegahan. Kemudian kalian dapat menganalisis, mendesain produk dan mempresentasikan. Dari teknik penilaian dan tujuan pembelajaran ada yang ditanyakan? Kalian paham semuanya? Kalian paham. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bermain dulu. Ya, permainannya adalah permainan musik dan gerakan, tapi musiknya dari mulut kalian. Ya, kelompok 1 itu kelompok tung-tung, kelompok 2 itu ciut-ciut, kelompok 3 tak gemplak, kelompok 4 dor-dor. Ya, kelompok 1 nanti gerakannya tangan di pinggang, kemudian kepala dimajukan ke depan, tung-tung. Kelompok 2 cukup dengan melambaikan tangannya di depan, ciut-ciut. Ya, kelompok 3 tak gemplak sama tangan di pinggang, membayangkan badannya kanan dan kiri, tak gemplak. Kelompok 4 seperti pistol tangannya, dor-dor. Ya, paham? Oke, kita coba dulu ya dengan berdiri. Coba berdiri semuanya. Oke, nomor 1. Tung-tung, ciut-ciut, Oke, kelompok ciut-ciut yang kompak ya, ciut-ciut gitu ya, keras suaranya. Oke, kelompok 1. tung-tung, ciut-ciut, ciut-ciut, tung-tung, ciut-ciut, 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 Oke, terima kasih. Nah, kalau main itu ya semangat ya, seperti tadi kelompok dor-dor tuh kalian semangat dor-dor gitu ya. Oke, terima kasih. Permainan tadi itu untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar. Jadi yang awalnya kalian sedikit ngantuk, dengan dor-dornya dari kelompok 4 itu akan bangun, nah, jadi termotivasi kembali. Baiklah, Bu Lisa akan menampilkan video. Nah, video ini tentang bahaya HIV/AIDS. Kalian bisa mengamati. Silakan. Oke, kalian sudah mengamati video yang Bu Lisa tampilkan di depan tadi. Nah, untuk yang kedua, Bu Lisa akan membagi scan barcode ya. Nah, kalian bisa mengamati menggunakan scan barcode di sini menggunakan HP kalian. Jadi informasi yang kalian dapatkan baik dari video dan juga melalui scan barcode. Ini, ya, bagi-bagi teman-temannya. Silakan dicoba. Kelompok permisi, bagikan dengan temannya. Nah, silakan kalian bisa menggunakan barcode itu untuk mencari informasi tentang bahaya HIV/AIDS. Baiklah, setelah kalian mengamati video tadi dan memanfaatkan scan barcode yang bisa bagikan, apa yang ingin kalian sampaikan? Oke, Darmin. Setelah melihat video tersebut bahwa HIV jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV yang akan menurunkan kekebalan tubuh atau menurunkan sistem imun dalam tubuh manusia. Oke, ada lagi yang lainnya?
Ya, Ica, silakan. Setelah saya melihat informasi melalui yang baru bahwa penularan HIV/AIDS dapat melalui hubungan seksual dan mendidik cairan sperma dan vagina dengan logika dan transfusi darah. Jadi seperti saya harus hati-hati dengan penggunaan jarum suntik jika berobat di klinik. Jarum suntiknya dipastikan baru dan steril. Oke, baru dan steril ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Ila. Penyakit ini sangat berbahaya. Tadi disampaikan tahap-tahapan dari HIV menjadi AIDS ada 5 tahapan: tahapan awal, tahapan tanpa gejala, tahapan ARC, tahapan AIDS, tahapan gangguan otak. Ya, berarti ada berapa tahapan tadi? 5. Ada 5. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Krisna. Saya akan membagikan informasi ini kepada siapa saja, karena jarang sekali di antara teman-teman kami yang saling mengingatkan atau bahkan tidak paham dengan tanda-tanda atau gejala dari penyakit ini. Iya, betul. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya, benar sekali. Itu hasil pengamatan dari video dan scan barcode tadi. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Yang minggu kemarin kalian sudah melakukan tes Aku Pintar untuk melihat gaya belajar kalian. Yang Bulisa sudah share di grup kalian siapa-siapa saja yang gaya belajarnya sama. Silakan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Pandi? Bu, saya melakukannya pilih sendiri dengan gaya belajar yang sama. Oh ya, boleh pilih sendiri. Silakan. Esa, Kelompok boleh campur laki-laki sama perempuan. boleh. Lesia mau sama siapa saja boleh. Yang penting gaya belajarnya sama ya. Oke, silakan nak. Kalian boleh memilih siapa saja, asal gaya belajarnya sama. Jadi yang auditori sendiri, yang kinestetik sendiri, dan visual sendiri. Oke, silakan kalian bagi kelompoknya. Kalau sudah ya, ketua kelompoknya ke depan. Bulisa akan membagikan LKPD. Silakan ketua kelompoknya siapa? Oh, Bulisa. Ini nggak usah, untuk kelompoknya nanti dibagikan ya. Terus ada lagi kelompok berapa? Kelompok 1. Ini ada lagi dibagikan dengan kelompoknya. Silakan dibagikan. Iya, sama-sama. Silakan bagikan dengan kelompok. Ada yang kurang? Yang kurang? Tidak, pas. Oke, yang belakang ada sih? Tidak? Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Kalian tulis tulisannya yang jelas ya, biar bisa gampang untuk membacanya nanti. Silakan kalian kerjakan. Kalau boleh, jam. Nama sih. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Silakan kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya. Nah, Haikal sudah paham? Sudah. Sudah, ya dilanjutkan.
Ya, paham? Oke. Ada lagi? Paham. Oke, paham. Usman. Paham. Oke, dilanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai pengisian RKPD-nya? Bisa kalian simpan dulu, nanti dikumpulkan ya. Setelah kalian mengisi RKPD tadi dengan kondisi yang seperti ini, apa yang ingin kalian lakukan? Ya, Saya ingin menyebarkan informasi kepada teman terdekat saya mengenai penyakit ini. oke. Ada lagi? Silakan. Saya akan berbagi cerita dengan teman dan teman terdekat saya. Ingin berbagi cerita dengan keluarga terdekat saya. Ada lagi? Oh ya, Saya ahli nutrisi di kantor, maka saya mau membuat poster atau semacamnya untuk menyebarkan informasi. ya bisa menggunakan apa saja untuk menyebarkan informasi. Ada lagi? Saya, Oke, Alfian. apakah boleh saya menyebarkan informasi dengan infografis? Oh, boleh nak. Tadi Nata menyampaikan, bolehkah saya menyebarkan informasinya menggunakan desain Canva, desainnya lewat Canva. Kalau Alfian karena pandai dan ahli menggunakan membuat infografis, boleh. Jadi dengan apa saja kalian bisa menyebarkan informasi tentang bahaya, cara pencegahan, dan cara penularan HIV/AIDS ini melalui media apa saja. Oke, memang nak ya di Indonesia minim sekali pengetahuan masyarakat Indonesia, terutama tidak usah jauh-jauh ya, di tetangga kalian, teman kalian sendiri, pengetahuan tentang bahaya HIV/AIDS ya, dari tanda-tandanya, cara penularannya, cara pencegahannya pasti tidak tahunya HIV/AIDS itu adalah penyakit yang berbahaya gitu saja. Nah, dari sini kalian sebagai remaja ya, kalian bisa menyebarkan informasi menggunakan apa saja yang bisa kalian gunakan. Baiklah, anak-anak, kalian silahkan pilih materi yang akan kalian angkat nanti pada saat presentasi. Nanti kalian akan mempresentasikannya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan materi apa yang nanti kalian angkat pada presentasi. Silakan. Sudah ditentukan? Oke. Kelompok OSA sudah ditentukan? Oke, kelompoknya tidak? Sudah. Sudah semuanya. Baiklah, setelah kalian menentukan tema apa yang akan kalian angkat, yang pertama kalian kerjakan adalah mendesain rencana proyek. Nah, pada desain rencana proyek ini kalian akan membuat semacam job list. Ya, job list itu tugas dari kelompok kalian nanti. Misalnya ada yang jadi ketua, ada yang jadi apa di bawahnya seperti itu. Ya, setelah itu juga tentukan alat dan bahannya untuk merancang prosedur pelaksanaan proyek. Silakan kalian tulis di lembar yang sudah bisa berikan job list dari kelompok kalian. Misalnya Usman tugasnya apa, Ila tugasnya apa, dan seterusnya. Setelah itu baru di bawahnya kalian buat tabel lagi alat yang akan digunakan nanti pada pembuatan proyek apa saja.
sampai gunting pun kalau misalnya memang dipakai masukkan ya. Silakan. Ya, silakan buat. Ya kalau nggak bawa garis, tulis saja. Tugasnya, khususnya tugasnya apa? Ya. Nah, nanti di sini itu juga asal tugasnya apa, kemudian tugasnya apa, Riki tugasnya apa ditulis. Jadi ada yang menulis, ada juga yang menunjuk temennya atau saya bersedia dari sini, apa? Ya. Jadi tidak harus menunggu yang menulis. Ada kesulitan untuk penyusunan tugasnya? Tidak? Oke. Dilanjutkan ya setelah penyusunan job desk-nya, penyusunan alat dan bahannya. Jadi alat apa saja yang digunakan? Kalau Alfian tadi bilang infografis, berarti alatnya apa ini? Alfian? Alatnya apa kalau infografis? Ada? Ya kan? Oke, setelah alat dan bahan, kalian buat prosedur pembuatan proyeknya. Prosedur ini langkah-langkahnya nak, apa dulu yang akan dibuat. Nah, kalian susun. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Lanjut nak. Yang langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal. Di bawahnya kalian susun jadwal. Jadi semacam timeline. Jadi ada hari, tanggal, dan waktunya. Misalnya hari ini itu juga sudah termasuk. Hari Senin, tanggal 7 Agustus. Kegiatannya adalah membuat job desk. Itu masuk juga di timeline. Silakan dilanjutkan. Tanggal 7 hari ini. Nah, semuanya kalau dari pertama tadi ya, job desk sudah, penentuan alat bahan sudah, terus prosedur merancang prosedur pembuatan proyek sudah, dan pembuatan timeline sudah. Nanti masing-masing kelompok bisa maju ke depan, kalau bisa cek tugas kalian. Oke. Silakan, kelompok berapa yang sudah siap? Hamsa, kelompok saya. Silakan. Oke, bagaimana kelompok Rosa hasilnya dari kegiatan tadi? Ini pelajaran yang kami buat. Oke, ini rancangan kelompok 2 yang sudah kami buat. Baiklah. Oke, ada yang ditanyakan dari sini, Pak? Saya menentukan sumber ya, saya menurut kesehatan. Apa yang harus saya siapkan lagi selain pertanyaan? Oke, yang kamu tentukan adalah penyuluh kesehatan pada sebelumnya. Yang dibutuhkan apalagi pertanyaan sudah. Ya, iya apa? Rekam bersama lagi. Alat rekam dan alat
alat tulis. Apalagi nak di sana? Sudah? Sudah. Pertanyaan, alat rekam, dan alat tulis. Apakah sudah menghubungi narasumbernya? Sudah. Sudah. Ya, nanti ditanyakan kepada narasumbernya bersedia atau tidak. Kalau misalnya bersedia, tanya kapan harusnya ke sana. Ya. Ya, nanti yang ke sana semuanya. Jadi Gusman sama Ali juga ke sana. Ya, jangan lupa ya alat rekamnya, jangan hanya menggunakan suara saja, tapi kalau bisa dengan gambar juga. Ya, ada ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya, silakan maju. Kelompok Zidan, sudah, ayo. Temanya sudah kalian tentukan ya? Sudah. Nanti sesuai dengan tugas dan jobdesknya untuk membuat posternya. Ya, siapa di sini yang bisa gambar? Oh my god. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih ya. Kelompoknya ada nih. Kelompok ini membuat infografis ya. Ada kendala? Tidak? Oke. Siapa yang pintar buat infografis? Oh iya, ya. Oke, ini desain kalian ya. Ya. Kalian bisa mencari informasinya tidak hanya lewat buku, kalian juga bisa mencarinya di mana? Di internet ya. Bisa juga bertanya dengan ahli ya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih ya. Baiklah, silakan masing-masing kelompok membuat proyeknya yang nanti akan kalian presentasikan. Kelompok Musa membuat pop up, kelompok Zidan membuat info poster. Ya, kelompoknya ada infografi. Ya, silakan kalian mengerjakan bersama dengan kelompok. Nanti hasil infografisnya boleh dicetak ya dan dibagikan pada kelompok yang lain, jadi bisa tahu juga. Atau kalian bisa share di grup juga bisa. Bagaimana kelompok Samsa? Ada kendala untuk pembuatan pop-up-nya? Tidak ada kendala. Oke. Baiklah, anak-anakku, semuanya sudah selesai pekerjaan kalian? Ya. Silakan kelompok berapa yang ingin menguji hasilnya? Saya nomor 2. Ya, silakan, Samsa. Kelompok kami membuat pop-up sebagai sarana penyampaian informasi narasumber kami adalah guru kesehatan di puskesmas. Kami mewawancarai beliau karena memiliki pengetahuan yang lebih tentang bahaya HIV/AIDS dan kami juga mengetahui referensi dari internet. Silakan bantu. Agak
Di sebelah sini, nah, biar namanya kelihatan sebelah sana. Silakan. Kelompok kami membuat poster yang nanti akan ditempel di meja sekolah dan akan bisa dinaik sekolah juga. Narasumber kami dokter, karena kami yakin dokter tersebut memiliki pengetahuan lebih tentang cara penularan HIV dan AIDS. Baiklah, kami akan memperlihatkan hasil pembuatan poster kami. Kami akan membantu kaum agar tidak mendapat stigma jelek di lingkungan masyarakat, karena mereka juga memiliki hak untuk menikmati hidup seperti lainnya. Sudah? Oke. Selanjutnya, kelompok ada. Ya, bisa kalian lihat itu hasil infografis dari kelompok Adafi. Kelompok kami akan menyebarkan informasi ini kepada teman dekat, keluarga, dan masyarakat kita dengan harapan mereka memiliki pengetahuan lebih dan akan lebih bijak lagi dalam menanggapi penyakit ini. Dengan informasi ini dapat menghilangkan stigma tidak baik pada ODH. Oda. Oke. Iya. Sudah? Oke. Jadi kemampuan kelompok pertama, kelompok bangsa dalam membuat pop-up. Jadi kelompok bangsa membuat pop-up untuk menyebarkan informasinya ya. Karena keahlian dari kelompok bangsa adalah membuat pop-up dan mendesain ya. Oke, kelompoknya Zidan tadi buat poster luar biasa. Dan yang terakhir kelompok Adafi ya, membuat infografis. Nanti bisa kamu di-share lewat mading ya, mading online juga bisa ya. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya adalah kalian akan mengevaluasi ya. Kalian masing-masing kelompok bisa memberikan masukan untuk kelompok lain. Oke, silakan. Oke, Kamsa. Saya menanggapi presentasi kelompok 3. Pada cara penularannya, salah satunya penggunaan jarum suntik. Tadi dijelaskan jarum suntik yang bagaimana. Seharusnya jarum suntik yang akan digunakan baru dan steril. Setelah digunakan, hendaknya dibakar agar tidak digunakan oleh orang lain. Iya, betul sekali Kamsa. Jadi alat suntik yang sudah dipakai lebih baik dihanguskan. Ya, jadi biar tidak dipakai oleh orang lain. Selanjutnya siapa? Saya Oke, ada Vin. Saya menanggapi presentasi kelompok 2, saya membaca di buku paket bahwa pencegahan HIV/AIDS juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang berguna mencegah reproduksi virus dan obat-obatan lain yang mampu mencegah perkembangan virus ini, yaitu ramuan obat dari Jepang namanya MHAT atau Meiji Homeopathic Albumi dan DDC, dan memiliki efek samping yang rendah, tidak seperti DDT dan DDT yang dapat menyebabkan kerusakan pankreas dan gangguan saraf. Gangguan pankreas ya. 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 Oke, terima kasih ada Vin. Selanjutnya. Oke, Zidan. Saya menanggapi hasil presentasi nomor 1 Bu. HIV/AIDS akan cepat mati di luar tubuh manusia sehingga HIV/AIDS tidak dapat menular melalui darah. Dalam tubuh manusia, HIV dapat bersarang pada sel darah putih tertentu yang disebut T4 yang terdapat pada cairan tubuh. Oke, luar biasa. Dari sana Bu Lisa sudah mengetahui bahwa kalian cukup paham untuk materi bahaya HIV/AIDS dan bagaimana cara penularannya dan juga bagaimana cara pencegahannya. Baiklah, sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, buka HP-nya, bisa sudah share untuk linguisis. Jadi kalian bisa menggunakan linguisis itu ya untuk mengerjakan soal-soal tentang bahaya HIV/AIDS. Silakan dikerjakan. HP-nya dikeluarkan semuanya.
Bagaimana perasaan kalian hari ini? Cukup senang? Ya, senang karena mendapatkan ilmu baru tentang bahaya HIV/AIDS. Ya, siapa anak yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Saya Oke, Farida terus. kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami mendapat banyak informasi tentang bahaya HIV/AIDS, cara penularannya dan cara pencegahan. Iya, betul sekali yang sudah disampaikan oleh Farida Rus tadi. Anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran PJOK dengan materi aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini berarti nanti kita di luar. Jangan lupa menggunakan kaos. Baiklah, siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan? Oke, silakan Riki. Persiapan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Riki. Terima kasih semuanya atas kerja bersamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Laka. SMA Negeri Laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Abdullah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri Laka. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Anton Fathomulid selaku pengajar praktek dan Ibu Lisa selaku guru yang melaksanakan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lisa terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan dengan tujuan memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu Lisa terkait dengan jalannya proses akademik yang sudah dilakukan? Perasaan saya sangat senang sekali karena terbantu dalam proses pembelajaran saya yang akan dilakukan di kelas. Jadi di sana saya terbantu sekali pada saat pemecahan permasalahan pada proses pembelajaran saya yang kurang berjalan dengan lancar. Jadi sangat terbantu dengan kegiatan observasi akademik ini. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang juga dicapai saat proses pembelajaran? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran yaitu yang pertama pada pembagian di pertanyaan tematik. Di sana saya kurang memberikan pertanyaan tematik yang mengena pada peserta didik saya sehingga mereka menjawabnya juga tidak fokus. Dan yang kedua pada saat pembagian kelompok ini harapan saya mereka berkelompok dengan teman yang memiliki gaya belajar yang sama, tapi nyatanya mereka lebih nyaman dengan temannya sendiri atau teman dekat mereka, bestinya gitu Pak. Jadi ada dua sebenarnya yang saya tangkap, yaitu tentang pertanyaan tematik pada sesi pendahuluan dan pembagian kelompok yang mereka lebih nyaman. Kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah bisa lakukan untuk mencapai area pengembangan? Yang sudah saya lakukan yaitu pertama pada pembuatan RPP. Di sana saya lebih menekankan pada pendahuluan pertanyaan tematik dan di kegiatan inti pada saat pembagian di awal dan kegiatan inti pada pembagian kelompok. Dan apakah menurut Ibu ada pengembangan yang sudah
Ibu sampaikan tadi baik di RPP kemudian di proses pembelajaran itu sudah tercapai Pak? Kemarin yang sudah saya lakukan beberapa persen itu tercapai, tapi perlu dikembangkan kembali. Tapi ada mungkin persentase mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira pencapaiannya di berapa? Untuk yang kemarin lebih ke akademik ya Pak, Jadi pinginnya ditingkatkan kembali ya? lebih ditingkatkan kembali. Kemudian kendala-kendala apa saja yang Ibu bisa alami dalam mencapai area pengembangan yang sudah yang ingin dicapai? Ya, kendala yang saya alami pada pertanyaan pemantik itu sebenarnya saya memberikan mereka bekal materi sebelum pembelajaran. Jadi sehari sebelum pembelajaran saya berikan materi agar mereka siap pada pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Namun sayangnya mereka membacanya itu mungkin hanya membaca sekilas sudah, atau ada yang memang tidak membaca sama sekali. Sebenarnya yang dilakukan itu adalah untuk kesiapan belajar, Iya. kesiapan belajar mereka untuk bisa mencapai area pengembangan yang dilakukan. Kemudian rencana apa yang Ibu bisa lakukan untuk lebih dapat meningkatkan proses pembelajaran? Oke. Untuk rencana yang akan saya lakukan kembali, selain tadi memberikan peserta didik saya siap dalam menerima materi, dan yang kedua memberikan pengetahuan atau informasi kepada mereka bahwa belajar di dalam kelas secara berkelompok itu tidak harus dengan teman yang dekat saja atau yang nyaman dengan mereka, tapi bisa dengan siapa saja. Misalnya seperti yang sudah dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan gaya belajar. Nah, dengan gaya belajar yang sama, insya Allah tujuan dari pembelajaran itu akan bisa tercapai. Terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang sudah bisa rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Kira-kira kapan Ibu bisa akan mengeksekusi perubahan-perubahan itu dengan memantik siswa untuk bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka dalam proses pembelajaran berikutnya? Saya menginginkan lebih cepat lebih baik. Insya Allah di pertemuan minggu depan ini akan saya coba. Oke. Terima kasih Bu Lisa atas semua jawaban-jawabannya. Jadi saya tunggu proses berikutnya, mungkin perkembangan apa yang sudah terjadi, apakah sudah ada peningkatan dari skala yang sudah disampaikan tadi. Ya, siap. Terima kasih. Berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Anton selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik. Terima kasih. Baik Bu Lisa maupun Pak Amin, jadi coaching pasca observasi pembelajaran dilakukan ini sudah berjalan dengan bagus. Poin-poin pentingnya sudah bisa tercapai, mengenai perasaan, perkembangan proses yang dicapai oleh Bu Lisa selaku teman sejawat dan observasi sudah sampai mana, bahkan RTL-nya sudah ditanyakan juga, sehingga nanti harapannya terus ada kesinambungan perbaikan proses pembelajaran sehingga nanti murid SMA ini harapannya jauh semakin meningkat kapasitas dan kompetensi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas umpan baliknya, semoga bisa menjadi pembelajaran kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Demikian proses observasi akademik dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Anton sebagai pelajar praktek dan Ibu Lisa sebagai guru pengajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum